Shalom semuanya, semangat pagi, salam sehat, salam kuat, damai sejahtera selalu, harus sehat, harus kuat, harus sembuh, katakan amin. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah jangan bosan menasehati. Sekali lagi, jangan bosan menasehati. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus melalui surat Ibrani ini mengajarkan kepada jemaat selama masih ada kata hari ini. Selama masih ada kata hari ini, saya ulangi, selama masih ada kata hari ini, mari kita saling menasehati, mengingatkan. Bapak Ibu Saudara, sebab jangan sampai ada orang-orang yang murtad. Jangan sampai ada orang-orang yang jatuh. Jangan sampai ada orang-orang yang gagal. Sebab Bapak Ibu Saudara, Allah yang membebaskan bangsa Israel, Allah juga yang murka di padang gurun. Demikian juga dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti pada kegeraman. Siapa mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Bapak Ibu Saudara, selama masih ada kesempatan nasihati. Walaupun Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang mau dinasihati. Tidak semua orang saudara. Tapi kita perlu mengingatkan, menasihati. Karena kekristenan ini sudah salah kaprah, Bapak Ibu Saudara. Salah kaprah dalam doktrin. Apalagi doktrin yang berkata sekali selamat tetap selamat walaupun saudara tidak melakukan apa-apa. Ini pengajaran yang menyesatkan saudara. Kalau tidak dibarengi dengan kebenaran-kebenaran. Keselamatan dari pihak Allah selama-lamanya pasti. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus ingat bahwa keselamatan akan diperoleh oleh semua orang yang percaya, di mana mereka tetap teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tetap teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula, maka kita selamat. Nah, banyak orang hanya di awal saja selamat, tapi mereka tidak berpegang teguh sampai akhir. Mereka gagal, jatuh di tengah jalan, mereka mundur, murtad dan semuanya.
Maka itu selama ada kata hari ini, maka kita perlu menasehati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini mendapatkan kesempatan hidup hari ini, mari kita mengingatkan diri kita sendiri. Kalau kita masih diberi kesempatan ada hari ini, saudara, itu kita harus berbenah diri. Maka itu fokus kita sesungguhnya adalah hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kalau masih diizinkan hari ini ada Ibu Riani, anak-anak harus berdoa untuk keselamatan Ibu Riani. Bukan sekedar hanya melulu mujizat. Tuhan masih beri kesempatan hari ini. Yang Tuhan inginkan pertobatan keluarga. Yang Tuhan inginkan itu kesungguhan keluarga. Bukan sekedar kesembuhan. Mari perhatikan. Tuhan punya rencana. Selama ada kata hari ini, saudara. Kalau Tuhan izinkan kita hari ini ada, maka hendaknya kita saling mengingatkan. Yang diingatkan bukan masalah jasmani, bukan masalah kesembuhan, bukan masalah hanya berkat-berkat, bukan. Tetapi hendaknya setiap kita sadar bahwa kita harus tetap berpegang teguh kepada iman. Dan kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita harus mengoreksi diri kita. Karena hari ini itu penting, saudara. Tuhan itu melihat hari ini, bukan kemarin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat hari ini. Jadi mari kita sadar dan mengerti. Dan jangan jemu-jemu menasehati teman kita, saudara kita hari ini. Jangan keraskan hatimu. Jangan sampai saudara ada orang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Khususnya saya sebagai gembala. Saya harus selalu mengingatkan. Saya harus terus menasihati. Saya bersyukur tiap hari berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Tiap hari loh saudara. Saya bersyukur. Karena tiap hari saya memperingatkan saudara, Bapak Ibu Saudara yang hatinya lembut, yang tidak mengeraskan hati, yang mau mendengar perkataan saya, maka engkau akan selamat. Maka engkau akan berhasil sampai pada akhirnya. Maka itu bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga harus mengingatkan kepada keluarga kita. Jangan jemu-jemu saudara mengingatkan. Jangan kita ditipu hanya oleh persoalan-persoalan jasmania. Hanya ditipu oleh persoalan-persoalan berkat, mujizat. Jangan ditipu. Ada banyak orang saudara ketika keadaannya baik, mereka tidak pernah setia dengan Tuhan. Mereka tidak pernah bersama-sama. Mereka tidak komitmen suruh bangun pagi sukar, suruh doa sukar. Tetapi begitu ada masalah, Tuhan masih beri kesempatan. Begitu ada masalah, langsung kenceng doanya. Saya berdoa saudara, orang-orang yang hari ini memiliki masalah, mudah-mudahan Tuhan berikan penyelesaian. Dan saya berharap mereka tetap kenceng, mereka tetap setia, mereka tetap doa. Saudara, sudah menjadi rahasia umum. Kalau ada masalah mereka semua, waduh sepertinya
Tidak ada hari tanpa Tuhan. Sepertinya, tapi ketika masalahnya selesai, lupa diri. Waktu ada masalah, wah ikut streaming tiap hari. Bahkan streaming belum dibuka, dia sudah menunggu. Doa pagi ditunggu. Doa sore ditunggu. Tetapi ketika selesai semuanya, kemana? Saya teriak-teriak, halo, halo. Semuanya di mana? Halo. Tidak ada yang muncul. Hanya orang-orang setia, hanya orang yang sungguh-sungguh, hanya orang yang tidak mencari tanda jasmani. Tapi rata-rata banyak orang, saudara, mereka hanya manis di bibir. Makanya Tuhan tahu siapa orang-orang manis di bibir saja. Bahkan Bapak Ibu Saudara, murid-murid saya yang mereka komitmen dari awal, mana buktinya? Mereka tidak bisa menjaga perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka lemah, mereka loyo, mereka kendor. Mereka seperti orang yang bodoh, mereka seperti orang yang tidak bisa berpikir. Padahal mereka mengerti kebenaran. Mereka hanya pandai bicara. Maka itu saudara, kita perlu ingatkan terus. Saya selalu ingatkan, walaupun kadang capek, saudara. Capek, mengingatkan orang capek, saudara. Tetapi kita harus ingatkan supaya mereka tidak murtad, supaya mereka tidak hatinya jahat. Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan jemu-jemu menasihati. Khususnya para imam-imam yang setiap hari bersama saya. Mari kita nasihati keluarga kita. Jangan kita cuma melihat usaha kita, jangan kita cuma melihat bisnis kita, jangan kita memperhatikan pekerjaan-pekerjaan prestasi kita saja, tapi ingatkan diri kita tentang hari kiamat, ingatkan diri kita supaya jangan murtad, ingatkan diri kita supaya kita ini setia, ingatkan anak-anak kita, ingatkan cucu kita, ingatkan menantu kita, ingatkan semua. Jangan cuek, saudara. Karena Allah yang menyelamatkan, Dia Allah yang murka. Saudara, ayat ini tidak banyak yang suka. Karena firman Tuhan berkata di ayat 16 kita baca, Ibrani 3 ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Jadi saudara, siapa yang membangkitkan amarah Allah? Apakah Allah tidak bisa murka? Apakah Allah tidak bisa marah terhadap saudara? Banyak pengajaran penipuan, saudara. Mereka berpikir Allah itu tidak bisa marah. Apapun yang saudara lakukan, Allah mengasihi saudara. Memang Allah mengasihi, tapi Allah bisa marah, saudara. Bisa murka. Ayat 17, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Jadi saudara, orang yang berbuat dosa akan mendapat hukuman tidak? Dapat dong. Bagaimana pengajaran sekali selamat tetap selamat? Kalau kita tidak mengingatkan orang akan dosa, kita tahu perbuatannya nggak benar. Kita tidak ngomongi tentang dosa, bagaimana? Khususnya orang-orang terdekat kita sajalah. Kalau saudara-saudara kita nggak mau kasih tahu, ya udah. Tapi anak kita, menantu kita, cucu kita, suami, istri, orang yang terdekat, keluarga kita jangan mengabaikan murka Tuhan. Kita berbuat dosa, kemudian kita pikir bahwa Tuhan itu diam saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar. Siapa yang dibunuh sama Tuhan di padang gurun? Siapa yang dimurkai? Orang yang berbuat dosa. Makanya bersyukur ada kata hari ini. Hari ini itu artinya Tuhan beri kesempatan supaya kita bertobat. Supaya kita ini sadar.
Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Jadi saudara, ada dua hal yang membuat Allah murka, yaitu dosa dan ketidaktaatan. Dosa dan ketidaktaatan ini saudara harus mengerti dengan benar. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu mana dosa dan mana tidak dosa. Dia akan mengerti mana yang harus taat. Ketaatan itu kemana? Kalau saudara mau belajar Alkitab dengan benar, sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat bagaimana kita adalah orang-orang yang membutuhkan kasih karunia. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara hidupnya main-main dengan dosa dan main-main dengan ketidaktaatan dengan Tuhan, maka murka Tuhan akan turun atas saudara. Banyak hal ketidaktaatan, maka itu saudara, penting sekali kita ini bergereja digembalakan. Saudara bisa kok tidak usah bergereja, tidak usah digembalakan, mau online, mau tidak online, bisa kok. Pimpinlah diri saudara sendiri, aturlah sendiri, tapi resiko tanggung sendiri. Silakan, silakan pimpin diri saudara sendiri, silakan. Ya, karena semua ini masih tertutup, nanti waktu meninggal baru saudara mengetahui. Makanya selama ada kata hari ini, jangan keraskan hatimu. Kenapa banyak orang yang keras hati saudara? Tahu dirinya nggak taat, tahu dirinya tidak beribadah, tahu dirinya nggak benar, masih jalan terus. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara, orang-orang yang dipilih, pada akhirnya mereka tidak masuk karena apa? Ketidakpercayaan. Loh, bukankah mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa tidak masuk? Karena mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya, mereka tidak berbuat dosa dan mereka taat. Yang masuk dan suaminya tidak masuk. Hati-hati saudara. Hati-hati. Banyak sekali saudara. Dan firman Tuhan berkata, tetapi nasihatilah seorang yang lain setiap hari dinasihati. Loh, ngapain dinasihati saudara? Katanya Kristen itu sekali selamat tetap selamat. Katanya Kristen itu sudah, kita ini Kristen sudah, wes ndak usah aneh-aneh, ndak usah rajin-rajin. Kita ini kan sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Ngapain dinasehati? Kalau kekristenan itu sudah selesai saudara, ndak perlu nasihat. Sudah, orang-orang yang mau pelayanan sendiri, orang-orang yang mau doa sendiri, monggo silakan. Bikin gereja sendiri kalau perlu. Udah, ndak usah gereja-gereja juga. Karena apa? Tuhan Yesus mati, bangkit, naik surga, sudah selesai. Ndak perlu aktif, ndak perlu pelayanan. Yang penting baik, yang penting masuk surga. Surga yang mana? Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita ditipu. Ya, ditipu oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang sehat, gereja yang sehat adalah gereja yang membawa umatnya semakin hari semakin rajin ibadah. Itu gereja sehat. Gereja yang tidak ada ibadah, hanya mengadakan satu kali, dan mereka tidak membangun kerajinan apapun, itu gereja suam-suam kuku. Bapak Ibu Saudara, jangan meremehkan Tuhan.
Jangan menyepelekan Tuhan. Karena firman-Nya berkata nasihatilah. Kata nasihatilah tiap hari itu artinya penting. Saudara, orang dinasihati itu diluruskan kembali jalannya. Maka itu dalam kekristenan itu harus ada pertobatan. Harus ada perubahan sikap. Harus ada perubahan mental. Harus ada perubahan saudara. Terutama saudara yang bebal. Selalu berkata, ya maaf Pak, maaf saya tidak komitmen Pak. Nanti saya berjuang mau komitmen Pak. Gombal, saya bilang, gombal. Selalu kamu kalah, selalu kamu kalah. Saudara hanya berjanji, saudara hanya ngomong doang, omdong. Makanya banyak sekali saudara, Tuhan Yesus tidak suka dengan orang-orang yang omdong, omong besar, omong doang, janji-janji tapi kosong. Selalu dia bilang, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan. Apa Tuhan itu senang dengan orang seperti ini? Siapa yang ngajarin? Bagaimana Tuhan menghajar orang Israel di padang gurun? Gak main-main. Hari ini roh takut akan Allah itu sudah sirna di gereja. Karena ajaran-ajaran yang sesat. Mereka berpikir Tuhan itu sahabatnya apa? Mereka berpikir Tuhan itu satpamnya apa? Mereka berpikir Tuhan itu pesuruhnya, pembantunya. Dan banyak orang Kristen tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hatinya. Tidak menjadikan Allah Bapa sebagai Tuhan dalam hatinya. Mereka main-main dengan Tuhan. Tapi dengan bos mereka, dengan pekerjaan, kenapa tidak main-main? Kenapa saudara bisa komitmen datang tepat waktu? Kenapa sudah komitmen? Tetapi dengan Tuhan kenapa kamu tidak pernah komitmen? Kamu main-main dengan Tuhan. Bapak ibu saudara, mari bertobat. Apa yang saya sampaikan pagi hari nasihat buat saudara. Mumpung ada kata hari ini. Makanya jangan heran kalau kadang saya keras menasihati saudara, bahkan melukai hati saudara, karena saya senang, sebab saya melakukan perintah Tuhan. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, dengar, ada orang-orang yang saya sudah nasihati saudara. Dulunya rajin sama saya. Karena pekerjaan mereka tidak rajin lagi, saya nasihati. Sukar, kenapa? Hatinya udah keras. Kenapa hatinya keras? Karena tipu daya dosa. Saudara, tipu daya dosa membuat mereka udah keras hatinya. Mungkin saudara tidak berzina. Mungkin saudara tidak membunuh. Mungkin saudara tidak berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Tidak minum-minum, tidak ngerokok, tapi bebal. Kebebalan itu satu kejahatan. Tegar tengkuk itu kejahatan. Tuhan berfirman kepada Musa, aku tidak akan berjalan di tengah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang bebal. Saudara, orang tegar tengkuk itu sukar diberitahu. Tegar tengkuk itu karepe dhewe. Tegar tengkuk itu sukar dinasihati, bebal sudah. Kenapa bebal? Keras. Hatinya keras. Kenapa? Tipu daya dosa. Dosa apa? Ketamakan. Dosa apa? Mereka tergiur dengan duniawi. Mereka hanya mikirkan pekerjaan. Udah bebal. Saudara, lebih baik jadi orang yang tidak bebal dan tidak tegar tengkuk, saudara. Karena hidup saudara akan berkenan. Tuhan tidak akan berjalan di tengah orang bebal. Catat. Tuhan tidak akan berjalan di tengah orang bebal. Catat. Sekali lagi. Tuhan tidak pernah ada di tengah
orang bebal. Catat kalau hidupmu bebal. Ya, contoh gimana saya Pak bebal? Orang bebal itu orang sudah dablek, udah diomongi nggak bisa. Contoh aja, Pak, saya mau komitmen, Pak. Saya mau komitmen, Pak. Bebal, saya bilang. Komitmen 2 kali udah luntur. Makanya banyak orang, saudara, yang kadang ketemu saya itu takut. Lari. Karena dia tahu dia bebal. Orang yang bebal ketemu saya lari. Orang yang tegar tengkuk ketemu saya lari. Tapi orang yang sungguh-sungguh ketemu saya akan mendekat, saudara. Sekali lagi, orang yang tegar tengkuk dan orang yang bebal itu tidak disertai Tuhan. Memang Roh Kudus ada dalam diri saudara, tapi engkau mendukakan Roh Kudus. Janji, Pak, saya serius. 2024 saya akan rajin ibadah. Gombal, saya bilang. Saya serius, Pak. 2024 akan tetap jadi Harun dan Hur Pak Febi. Gombal. 2024, Pak. Saya serius, Pak. Saya akan rajin pengajaran. Doa malam. Gombal. Tidak, Pak. Saya serius, Pak. Saya bersumpah, Pak. Saya akan sungguh-sungguh, Pak. Gombal. Orang kalau sudah tegar tengkuk dan bebal, saudara, dia cuma dapat gombal. Gombal itu lap, saudara, yang udah kotor. Itu lap. Udah nggak bisa buat bersih-bersih. Saya akan dukung Pak Febi. Saya akan sungguh-sungguh di NCC Internasional. Saya mau, Pak. Saya akan live streaming. Gombal. Karena kamu hanya kalau butuh. Saudara, dulu waktu COVID ya saudara, saya adalah salah satu pendeta yang tekun terus membuka channel untuk melayani orang dari gereja manapun. Ya, mereka yang karena COVID, gerejanya tidak buka. Saya melayani terus sampai 1-2 tahun. Gerejanya buka, ditinggal saya. Ya saya bilang enggak apa-apalah. Saya heran kenapa gerejanya enggak buka streaming. Dia ikut streaming saya 1 tahun 2 tahun, setelah selesai dada. Ya begitulah orang-orang yang hanya mencari kepentingan sendiri. Kenapa dia tidak dada dengan gerejanya? Kalau gerejanya enggak buka ya dada aja atau sama gerejanya. Harusnya gerejanya tanggung jawab dong buka. Ya karena saya tidak mau jadi orang bebal juga, saya tidak mau tegar tengkuk juga di hadapan Tuhan. Ya udahlah saya bilang, tapi saya tahu, saya kenal siapa orang bebal, siapa orang tegar tengkuk, saya tahu, saya kenal orang-orang sedemikian. Jadi kalau orang ini ngomong ya saudara, ngomong sama saya, ya saya dengar telinga kanan dan saya keluarkan telinga kiri. Karena apa? Gombal. Jangan jadi orang gombal. Jadi judulnya pagi hari ini adalah nasihati setiap hari supaya jangan jadi gombal. God bless you. Bapa, nasihatmu keras supaya yang tuli mendengar, yang buta melihat, orang-orang yang suka gombal, orang-orang yang suka ngomong doang, orang-orang yang keras hati, tegar tengkuk pagi hari ini bertobat. 2024 tahun terobosan hanya terjadi untuk orang-orang yang setia, orang-orang yang memakai kata hari ini itu sebagai kesempatan untuk mereka bertobat. Hamba menasihati setiap hari Bapa, tidak pernah jemu-jemu. Kami akan menasihati semua orang tentang pertobatan. Menasihati semua orang, dikatakan hari ini jangan keraskan hatimu, jangan bebal. Hamba berdoa bagi orang-orang yang selalu membutuhkan mujizat, tapi setelah dapat mujizat gombal semuanya. Ya Bapa,
Waktu dulu mereka masih enak, mereka tegar tengkuk bebal. Tapi ketika mereka butuh sesuatu, mereka seolah-olah mereka mengejar. Tapi Tuhan tahu hati mereka gombal. Ya Bapa, kami tidak mau menjadi Kristen gombal. Kami butuh nasihat tiap hari. Ada pemimpin-pemimpin yang mau menasihati, mau menegur dengan keras, sampai hati mereka terbuka, sampai mereka sadar. Sebab ada banyak orang tidak komitmen. Mulut mereka culas, mulut mereka manis, otak mereka kotor, hati mereka jahat. Supaya mereka bertobat Bapa, supaya mereka sadar Allah yang menyelamatkan, tapi Allah juga yang memurkai, karena mereka berdosa dan mereka tegar hati, karena mereka tegar tengkuk, karena mereka dalam kebebalan. Ya Bapa, ampuni umat-Mu Bapa. Korema sanda koropa sikiri masanda ya masih. Ya Bapa, kiri pasanda rapapapapasu. Terima kasih ya Bapa buat nasihat-Mu. Terima kasih ya Bapa supaya pertobatan terjadi, supaya mereka menjadi orang-orang yang taat, supaya mereka bertanggung jawab atas omongan mereka, bukan sekedar kebutuhan mereka. Biarlah nasihat hamba-Mu pagi hari ini Bapa, selama dikatakan hari ini akan menghasilkan pertobatan keluarga demi keluarga, pertobatan setiap orang yang bebal tegar tengkuk ya Bapa. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas pagi hari ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat on fire, berapi-api. Nanti sore kami akan menyembah dengan bahasa roh, jam 4 lebih dikit kami akan datang ke hadirat bahasa roh terus, supaya kami kuat di dalam iman kami ya Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all.